penjumlahan bilangan bulat itu dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, dengan cara baris berbaris. Nah, misalkan kita mau mencari hasil dari 4 ditambah minus 7 itu sama dengan, dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan sebagai berikut. Look at this. Nah, misalkan posisi awal saya adalah 0. Nah, titik awal saya 0. Lalu saya akan melangkah 4 kali ke sebelah kanan karena positif 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Maka inilah titik yang kedua. Nah, setelah itu karena plus minus 7, maka saya akan mundur sejauh 7 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah titik akhirnya 7. Inilah titik akhirnya atau hasilnya. Maka hasil dari 4 plus minus 7 is equal minus 3. Oke, itu bila menggunakan baris berbaris. Bagi yang kedua, kita bisa menggunakan dengan kotak hitung. Kita akan mencari soal yang sama, 4 plus minus 7. Oke, misalkan saya punya beberapa bola dalam kotak. Karena 4 plus minus 7, nah, maka saya akan menambahkan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 akan ditambah 4. Lalu karena plus minus 7, maka akan berkurang sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Look at this. Sudah berkurang sebanyak 7 kali. Nah, bisa kita simpulkan 4 yang dimasukkan tapi dikeluarkan 7. Maka kita bisa tekor sebanyak 3 biji atau bola. Nah, isinya bukan bertambah tapi berkurang 3. Nah, jadi hasil dari 4 plus minus 7 is equal is minus 3. Oke, and the last, kita menggunakan garis bilangan. It's same. Oke, 4 plus minus 7, 4 ke kanan, 4 ke kanan, minus 7 dari 4 itu kita ke sebelah kiri sebanyak 7 kali, 7 ke kiri. Maka hasilnya kita hitung dari 0 sampai ke titik panah yang terakhir. Hasilnya adalah minus 3. Oke. Nah, perhatikannya bahwa tidak berangkat selalu dimulai dari 0. Oke. Nah, dengan cara seperti di atas, kita bisa menentukan hasil dari minus 7 plus 4. Minus 7 berarti kita ke kiri sebanyak 7 kali 7 ke kiri, plus berarti kita ke kanan sebanyak 4 ke kanan. Maka hasil akhirnya adalah minus 3. It's same. Nah, yang terakhir kita bisa menjumlahkan dengan menggunakan mister hitung. Misalkan kita mau menghitung 4 plus minus 6. Nah, langkah pertama kita punya 2 buah mistar. Nah, karena 4, maka kita geser mistar yang warna biru ke sebelah kanan sebanyak 4 kali. Oke, this 0 from 0, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, lalu kita perhatikan angka 0 yang warna biru. Oke, this one. Nah, menunjuk angka 4 di roll yang warna kuning. Lalu plus minus 6, berarti kita geser mister yang biru ke sebelah kiri sebanyak 6 langkah. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita lihat posisi birunya atau posisi awalnya, maka hasilnya adalah minus 2. Oke. Nah, jadi inilah petunjuknya dari Captain America
Thanos itu berada di 3 kali 2. Wow, Hulk itu berada 2 kali -4 di posisi 2 kali -4. Thor itu berada di -2 kali 5. Ki -5 kali -2. Nah, oke. Ke Avenger ini memberikan petunjuk pada Iron Man tentang keberadaan Thanos. 3 kali 2. Mereka membuat kode supaya orang juga tahu. Nah, Iron Man akan mencari satu persatu dari petunjuk Avengers. Jadi dicari satu persatu. Dapatkah kira-kira kamu bantu Iron Man? Oke. Pakai this. Nah, tadi A kali B, dimana ingat ya, A artinya terbang ke depan kalau positif, atau terbang ke belakang kalau dia negatif. B artinya menghadap ke timur kalau dia positif, atau menghadap ke barat kalau dia negatif. Oke, pakai this. Ini ada peta. Kita mau cari Thanosnya di sini. Tapi jangan kasih tahu dulu di Iron sama Iron Man nya. Oke. Nah, katanya dimulai dari kota Greenwich, this one ya. Ini kata Captain America, posisi Thanos itu 3 kali 2. Oke. Nah, 3 kali 2 ini artinya 3-nya ini kan sebagai A. Nih, 3-nya ini itu kan A. Oke. A, kalau A itu berbicara tentang terbang ke depan kalau positif atau ke belakang kalau negatif. Nah, 3 ini kan positif, berarti ya Iron Man harus terbang ke depan. Nah, 2 ini adalah B. Nah, katanya B itu artinya Iron Man akan menghadap ke timur kalau positif, atau menghadap ke barat kalau negatif. Nah, ternyata 2 ini kan positif, berarti menghadap ke timur. Ya, berarti bisa kita simpulkan dari petunjuk Captain America bahwa untuk mencari Thanos, Iron Man harus menghadap ke timur dan terbang ke depan sejauh 2 satuan sebanyak 3 kali. Nah, kenapa terbang ke depan sejauh 2 satuan sebanyak 3 kali? Nah, prinsip perkalian tadi 3 kali 2 itu kan berarti penjumlahan 2 berulang sebanyak 3 kali. Penjumlahan berulang 2 angka 2 sebanyak 3 kali, makanya terbang ke depan sejauh 2 sebanyak 3 kali. Oke. Nah, katanya Iron Man ini itu harus mencari Thanos dimulai dari kota Greenwich. Oke. Lihat, dia akan terbang. Kata si Captain America, dia harus terbang, dia harus menghadap timur. Berarti harus ke kanan ya. Timur ke barat. Oke. Dan terbang ke depan sejauh 2 satuan sebanyak 3 kali. Oke, sekali 2 satuan ya. Loncat 2 kali, 3 kali. Maka kita lihat. Nah, saya cari si Iron Man, si Thanos. Oke, 6 ya, 6. Ternyata tidak ada. Tapi dari sini bisa kita lihat bahwa 3 kali 2 itu sama dengan 6, artinya positif 3. Kalau dikalikan dengan positif 2 itu sama dengan positif 6. Nah, lihat tandanya. Oke, ternyata Captain America salah ngasih informasi. Nah, bagaimana dengan yang lain? Hulk katanya Thanos itu berada di 2 kali -4. Nah, apa arti 2 kali -4? 2 itu sebagai A, ya, A artinya Iron Man akan terbang ke depan atau ke belakang. Nah, karena 2 positif, maka Iron Man harus terbang ke depan. Oke, this one, ya. Yang kedua, -4 itu sebagai B. Kita sebagai B ya. Nah, karena dia negatif, B itu kan artinya menghadap timur kalau positif atau barat menghadap kalau dia negatif. Oke. Nah, kalau dia -4 itu bilangan minus, ada tanda minusnya, berarti Iron Man terus menghadap barat. Maka bisa kita simpulkan petunjuk dari Hulk bahwa posisi Thanos itu Iron Man harus menghadap ke barat dan terbang ke depan sejauh 4 satuan sebanyak 2 kali. Nah, kenapa 4 satuan sebanyak 2 kali? Ingat prinsip perkalian. Ya, abaikan dulu tanda negatifnya. Prinsip perkalian. Penjumlahan negatifnya sebanyak 2 kali. Oke. Nah, maka Iron Man harus menghadap ke barat. Terbang ke depan sejauh 4 satuan sebanyak 2 kali. 4. Terbang 4. Oke. Sekali. 2 kali. Oke, coba cari Iron Man. Wow, ternyata tidak ada. Ternyata posisi Iron Man adalah -8.
Maka bisa kita simpulkan bahwa 2 dikali minus 4 sama dengan minus 8. Artinya positif 2 dikali dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 8. Wow, ternyata salah. Nah, bagaimana dengan kalkulator? Minus 2 times 5. Oke. Before minus 2 itu artinya sebagai A. Nanti minus berarti Iron Man harus terbang ke belakang. Oke. Sementara 5 itu positif. Oke. Iron Man harus menghadap timur. Maka kalkulator adalah Iron Man itu harus menghadap timur dan terbang ke belakang sejauh 5 satuan sebanyak 2 kali. Menghadap timur, terbang ke belakang sejauh 5 belakang 1 2 kali ya. Cari adu ke bawah. Oh, tidak ada Thanos. Nah, jadi hasilnya minus 10. Maka bisa kita katakan minus 2 kali 5 sama dengan minus 10. Artinya bilangan minus 2 dikali positif 5 sama dengan negatif 10. Oke, ternyata orang juga salah ngasih informasi. Nah, terakhir G minus 5 times minus 2. Minus 5 itu artinya dia akan terbang ke belakang. Nah, minus 2 itu berarti menghadap ke barat. Oke. Nah, Iron Man supaya dapat Thanos dia harus menghadap barat lalu terbang ke belakang sejauh 2 satuan sebanyak 5 kali ya. Oke, ini dia. Ke belakang dia. 1 2 3 4 5 dicarinya. Wow, Thanos akhirnya kamu temukan. Thank you. Oke. Kamu sudah melihat sebelumnya sudah saya tampilkan beberapa cara untuk mencari atau menghitung operasi dari bilangan bulat. Nah, sekarang I just wanna show you how to edit integer number using counters, yellow circle or red circle. Nah, jadi hari ini saya mau menunjukkan operasi-operasi tersebut dengan menggunakan counters, lingkaran kuning dan lingkaran merah. Nah, bagaimana itu? Nah, look at this. Satu lingkaran kuning itu melambangkan satu bilangan positif or positive number. Nah, satu lingkaran merah itu melambangkan satu bilangan negatif, one negative number. Nah, contohnya positif 3. Kalau saya lambangkan dengan lingkaran, berarti lingkaran kuningnya ada 3, 1, 2, 3 yang positif ya, lingkaran kuning positif. Nah, negatif 2. Nah, negatif 2 itu berarti lingkaran merah yang ada 2. Now, I wanna show you about zero pair, pasangan 0. Nah, artinya positif 1 plus negatif 1 equal to. Nah, kalau kita buat ke dalam bentuk garis bilangan, positif 1 itu berarti ke arah kanan 1, this one, lalu plus negatif 1 berarti sebaliknya negatif 1, and the result is 0. Nah, if I use line number, jika kita gunakan garis bilangan, nah, bagaimana kita menunjukkan zero pairs dengan menggunakan using counters? Look at this. Positif 1 itu berarti lingkaran kuningnya ada 1, plus negatif 1 berarti satu lingkaran merah. Nah, kalau kita gabung mereka seperti di garis bilangan ini, kalau mereka menyatu, ada satu lingkaran kuning dan ada satu lingkaran merah, itu artinya 0, habis mereka. Nah, ya, berarti satu lingkaran kuning dan satu lingkaran merah itu artinya 0, mereka akan musnah, counter. Oke. Now I give you example about adding integer numbers to
positive 2 plus positive 3. It means dua lingkaran warna kuning yellow circle positif ya, berarti yellow circle ditambah dengan 3 lingkaran kuning positive 3 equal to 5, and then 2 plus 3 is 5. And the other example, positive 4 plus negative 3. Nah, positive 4 berarti it means 4 lingkaran kuning, lalu kamu tambahkan dengan 3 lingkaran merah minus 3, negative 3 I mean. Nah, remember, satu lingkaran merah ketemu satu lingkaran kuning itu menjadi hangus. Karena kalau ada 3 lingkaran merah, 3 lingkaran kuning, maka akan masing-masing hangus menjadi 0. Maka tinggal 1 ya. Kita lihat dari gambarnya tinggal 1. Ya. Oke. Nah, look at the third example. Negative 5 plus positive 2. Negative 5 minus 5 ditambah dengan positif 2. Nah, minus 5. Minus 5 berarti, nah, lingkaran merahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan dengan lingkaran kuningnya biru. Lingkaran kuningnya 2. Karena positif 2 ya, negatif ya. Positif I mean. Nah, lingkaran biru menyatu lingkaran merah, maka menjadi 0. Oke, 0. Nah, sisanya tinggal 3. Makanya minus negative 5 plus 2 is positive 3. The other example, negative 3 plus negative 2. Nah, negative 3 berarti ada 3 lingkaran merah, ditambahkan lagi dengan 2 lingkaran merah, maka sudah pasti iya lingkaran merahnya ada 5. And the result is negative 5. Negative 3 plus negative 2 equal to negative 5. Okay, easy right? Now I will show you about subtracting integer numbers, pengurangan bilangan bulat. Nah, example 4 minus 3, positive 4 minus positive 3 equal to, nah, arti pengurangan berarti pertama, karena positive 4 berarti ada 4 lingkaran kuning dikurang dengan 3, artinya kita buang dia 3 ya. Once again, 4 minus 3 artinya yang 4 itu kita kurangkan 3. Nah, jadi arti minus di sini artinya kita buang dia sebanyak berapa yang diminta. Oke, the answer is 1, tinggal 1 ya. Oke, look at this. 2 minus positive 5, 2 dikurang dengan positif 5. Nah, 2 dikurang positif 5 artinya kita akan membuang 5 lingkaran yang warna kuning. Kenapa warna kuning? Ini dibedakan ya, ya. Yang minus ini itu adalah operasinya, sementara bilangan yang dikurangkan ini pengurangnya ini itu tandanya positif. Berarti mau kita, artinya minus 5 artinya mau kita buang lah 5. Nah, look at this. Pertama ada 2 lingkaran kuning, mau dibuang 5. Bagaimana caranya? Kita membuang 5 sementara lingkaran kuningnya ada 2. Nah, please remember. Nah, look at this. Satu lingkaran merah, satu lingkaran biru, satu lingkaran merah dan satu lingkaran kuning, itu artinya 0. Ini artinya 0. Ini artinya semua 0. Nah, jadi kalau saya buat pun seperti ini, dia tidak mempengaruhi nilainya ini. Tidak. Nah, ini saya buat trik gimana caranya supaya yang lingkaran kuningnya itu ada 5. Nah, jadi saya buat triknya dengan menggunakan angka 0 pairs. Jadi ini saya tambahi, kan tidak mengganggu kan, karena ini kan hasilnya 0 nih, tetap 2 ini hasilnya, 2 lingkaran yellow. Oke. Nah, katanya sudah berapa lingkaran kuningnya? Sudah 5. Bisa nggak dibuang? Bisa, maka saya buang 5. Maka tinggal sisanya
Yes, minus 3. Oh, negative 3. Kenapa negative 3? Karena lingkaran merahnya ada 3. Lingkaran merah itu adalah negatif. Oke. Nah, look at this. Negative 3 minus positive 4. Look at this. Negative 3 minus positive 4. Remember ya. Ini udah saya buat warna hijau, artinya ini tandanya. Tanda operasinya, I mean. Oke. Negative 3 minus positive 4. Nah, negatif 3 berarti mula-mula saya punya 3 lingkaran warna merah. Minus positive 4 artinya mau kita buang yang positif 4. Positif 4 kan itu artinya mau kita buang lingkaran 4 lingkaran kuning. Nah, sementara tidak ada lingkaran kuning. Nah, kita buat seperti tadi. Saya sisipkan. Nah, ini it's okay saya buat seperti ini. Kenapa? Karena ini nilainya 0 semua. Nah, tujuan saya buat seperti ini supaya muncul lingkaran kuning sebanyak 4. Nah, jadi minus 4 itu kita buang lingkaran kuningnya sebanyak 4. Saya buang. Nah, sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Berarti negative 3 minus 4 equal to negative 7. Oke. Nah, the last. Minus 1 negatif 1 minus negatif 3. Negatif 1 artinya kita punya satu lingkaran warna merah. Minus artinya mau dibuang. Yang mau dibuang yang mana? Negatif 3. Negatif 3 artinya yang mau dibuang 3 lingkaran merah. Sementara lingkaran merahnya hanya ada 1. Maka saya buat trik lagi seperti tadi. Nah, look at this. Mau dibuang 3 lingkaran warna merah. Nah, sudah ada nggak 3-nya? Sudah, saya buang 3. Oke, ini menyatu, habis jadi 0. Tinggal 1, 2. Berarti negatif 1 minus negatif 3 equal to positif 2 ya. Kenapa ya? Karena ini warna kuning lingkarannya. Oke. Now, we're going to talk about multiplying integer numbers. Perkalian dari bilangan integer. Tadi sudah penjumlahan, kurang, sekarang perkalian. Use counters. Using counters. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke perkalian, ini ada syaratnya. Look at this. Bilangan pertama, the first number time the second number. This is first number. This box and this box for second number. Nah, for the first number, sudah, kalau angkanya positif berarti artinya kamu tambahkan. Nah, ini kan kali ini artinya grup. Nah, kamu tambahkan grupnya sebanyak, nah, berapa sih numbernya? Nah, kalau dia negatif artinya take away, ambil grupnya sebanyak, ya berapa sih numbernya? Nah, untuk second number ini kalau dia positif number, kalau negatif number. Nah, 2 times 3. 2 positif 2 times positif 3. Nah, first numbernya positif, second numbernya juga positif. Oke, saya buang berarti. Nah, arti positif di sini kan berarti tambahkan atau buat. Nah, arti kali ini kan grup. Buat dua grup yang masing-masing beranggotakan 3. Oke, positif number itu kan tadi kan yellow circle, right? Oke. Nah, berarti buat 2 grup yang masing-masing 3. Nah, ada 2 grup masing-masing 3. Maka hasilnya adalah 6. Yes, good job. Oke, is 3 times minus 2. 3 times minus 2. 3 times negatif 2. 3 nya positif, negatif 2 nya negatif. Oke, saya buang ya. Nah, this 3 karena positif berarti tambahkan 3 grup yang berisi minus 2 atau 2 lingkaran merah. Oke, 3 grup 1, 2, 3 sama, masing-masing harus 2 lingkaran merah. Maka jumlah lingkaran merahnya adalah 6, berarti it means negative 6. Oke, negative 6. Oke, and negative 3 times positive 2.
Nah, the first number is negative, jadi saya buang nya. The second number is positive, saya buang negative number. Okay, look at this. What's the meaning of this? Nah, minus 3 itu kan take away atau ambil atau buang. Nah, ambil 3 grup yang isinya angka 2 atau yang isinya 2 lingkaran warna kuning, ambil, sementara kita tidak punya lingkaran. Jadi saya buat trik juga kayak tadi. Nah, saya ambil 3 grup yang berisi 2 lingkaran warna kuning. Nah, like this. Ini kan 0, jadi it's okay, mau kamu tambahkan lagi it's okay karena dia 0. Nah, sudah bisa nggak saya ambil 3 grup yang isinya 2 lingkaran kuning? Bisa. 1, 2, 3. Oke, buang. Hasilnya tinggal lingkaran merah jumlahnya 6. Which mean negative 6. Berarti negative 3 times 2 equal to negative 6. Oke. Nah, the last, look at this. Negative 3 times negative 2. The first number is negative. The second number is negative. Oke. Take away artinya kamu buang 3 grup yang berisikan 2 lingkaran merah. Nah, buat trik. Nah, buang yang kamu buang sekarang lingkaran merahnya ya tuh. Oke. 1, 2, 3 buang. Answer is 6. Oke. Nah, lalu bisa kita simpulkan bahwa pembagian dan perkalian itu hasilnya positif times positif equal positif times negatif negatif times positif negatif times negatif positif. Oke. Now we are going to learn about sifat-sifat perkalian bilang bulat dan pembagian bilang bulat. The first time sifat perkalian bilang bulat. Nah, ini ada tabel, sudah saya buat isi-isinya semua, sudah saya kerjai. Nah, ada judulnya ini P kali R, P kali Q, Q kali P. Nah, kalau saya tanya mana kolom mana yang sama? Nah, kolom yang sama itu adalah nih, kolom P kali Q, this one itu sama dengan kolom Q kali P. Nah, lihat posisinya itu hanya tukar tempat. Nah, berarti itulah sifat komutatif atau pertukaran. Nah, untuk sembarang bilang bulat P dan Q berlaku P kali Q sama dengan Q kali P, sama dia. Nah, ada yang sama, ada this one. Nah, kita lihat ternyata dia ini awalnya P kali Q, kurang lalu kali R, baru P kali Q kali R dulu. Ternyata dikelompok-kelompokkan. Kelompok itu adalah memiliki sifat asosiatif. Nah, untuk sembarang bilang bulat P, Q dan R berlaku P kali Q duluan, lalu kamu kalikan R itu sama hasil dengan P kali Q kali R dulu. Oke. Lagi tidak ada this one. Nah, sama mereka. Nah, kita lihat mereka menyebar. P kali Q tambah R. P kali Q tambah R dulu, lalu kamu kalikan P. Itu sama hasil dengan P kali Q, P kali R, lalu kamu tambahkan. Nah, maka untuk sembarang bilang bulat P, Q, dan R berlaku P kali Q tambah R sama dengan P kali Q tambah P kali R. Ini adalah sifat distributif. Nah, ternyata perkalian memiliki sifat identitas perkalian. Untuk sembarang bilang bulat P berlaku P kali 1 sama dengan P, artinya semua bilangan bulat dikalikan dengan 1 hasilnya 1 ya. Nah, lalu memiliki sifat perkalian dengan 0. Nah, untuk sembarang bilangan bulat P berlaku P kali 0 hasilnya sama dengan 0. Artinya semua bilangan bulat dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Oke, nah I want to show buat pembagian bilangan bulat. Pembagian itu adalah operasi kebalikan dari perkalian. Contohnya 6 divided by 2 equal it's 3. Nah, it mean 6 itu equal 2 times 3. Artinya 6 bagi 2 sama dengan 3. Kenapa? Karena 6 itu adalah 2 dikali 3. Nah, 12 bagi 4 sama dengan 3. Kenapa? Karena 12 itu diperoleh dari 3 kali 4 atau 4 kali 3. Minus 6 divided 2. Nah, ini artinya minus 6 itu sama dengan 2 kali berapa hasilnya? 2 kali berapa hasilnya minus 6? Ternyata ini kan minus. Ini positif. Ini positif kali berapa supaya minus? Itu harus minus. Minus 3. Oke. Nah, 6 divided by minus 2. Nah, ini kan artinya 6 itu sama dengan minus 2 dikali berapa?
sama dengan minus 3. Nah, kita lihat ini sama. Minus 6 divided by 2 equals minus 3. 6 divided by negative 2 equals negative 3. Nah, artinya sama ya, bisa dipindah tanda negatifnya. Nah, contohnya nih, negative 6 divided by negative 2. It's mean negative 6 sama dengan negative 2 kali bla 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 bla. Kali berapa kira-kiranya? Ternyata kali 3. Yeay. Nah, how about 0? 6 divided 0. It's mean 6 equals 0 times how many? Ada tidak? 6 itu sama dengan 0 kali berapa? Tidak ada, maka kita buat tidak terdefinisi, tidak tahu kita. Lambangnya huruf S, tidur. Nah, maka bisa kita dapat peroleh kesimpulan positif dibagi positif hasil positif, positif bagi negatif hasil negatif, negatif bagi positif hasil negatif, negatif bagi negatif hasil positif, sama dengan perkalian. Oke? Nah, now I want to teach you how to dividing integer number using counters, yellow circle and red circle. Nah, 6 divided 3, 6 bagi 3 itu artinya saya positif 6 ya. Saya punya 6 lingkaran warna kuning karena dia positif. Mau saya bagi ke dalam 3. Nah, karena 3 kelompok mau saya bagi. Nah, berapa masing-masing kelompoknya? Bagi rata ya harus. Oke. Nah, ternyata masing-masing ada 2, maka 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, how about this? Negative 6 divided by 3. Nah, artinya saya punya 6 lingkaran merah. Mau saya bagikan dengan 3 grup 1, 2, 3. Nah, pembagiannya harus adil. Berarti masing-masing harus 2. Kan? Jawabannya karena lingkaran merah maka negatif 2. Yes. Nah, look at this. 6 divided minus 3. Artinya saya punya lingkaran kuning 6. Mau saya bagi ke dalam sebanyak negatif 3 grup. Sebanyak negatif 3. Ada tidak bilangannya sebanyak? Menyatakan banyak itu bilangan negatif? Tidak. Ya. Nah, karena saya anggap tidak ada negatifnya. Nih, sebaikan. Nah, karena dia ada negatifnya, maka saya buat negatif. Artinya lawannya. Nah, lawan dari kuning adalah merah. Nah, merahnya masing-masing ada 2. Ya, karena dia merah maka minus. 6 divided by negative 3 equals negative 2. Yes. Nah, saya punya 6 lingkaran warna merah. Mau saya bagi dengan 3. Nah, katakanlah karena ini negatif, masih ada negatif ya. Nah, kalau ini negatif kita nggak bisa katakan karena ini bisa menyatakan banyak, jadi kita pisahkan dulu. Nah, lawan dari merah kuning, maka hasilnya 2. Oke? Easy right? If you don't understand, okay, see you in Zoom.